warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita akan membahas permasalahan yang kadang orang melihatnya masalah sepele, tapi fakta di lapangan sangat penting karena berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita. Kembali saya ditemani oleh host terbaik sewilayah 3 Cirebon, Bang Raffi. Terima kasih. Langsung saja Bang Raffi, bahwa najis yang kita ketahui itu semuanya ada 3. Ada 3. Najis ada 3. Yang pertama adalah mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua adalah mutawassithah, najis sedang. Dan yang ketiga adalah mughalladhah, najis berat. Kalau kita lihat dari 3 najis ini, mayoritas adanya di mutawassithah. Mayoritas adanya di mutawassithah. Karena mukhaffafah cuma 1, mughalladhah cuma 2. Berarti selain dari yang 3 itu mutawassithah. Pertama mukhaffafah itu jenisnya cuma 1, yaitu kencingnya bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang belum minum apa-apa selain air susu ibunya. Susah ya. Najis mukhaffafah cuma 1. Yang pertama dan terakhir, najis anak kecil laki-laki di bawah 2 tahun dan belum minum apa-apa selain air susu ibunya. 1, gampang ya. Jadi mukhaffafah gampang 1. Yang kedua adalah mughalladhah, langsung walaupun anjingnya itu najis turunan. Tapi secara umum kan 2 lah ya, anjing dan babi. Atau misalnya anjing sama babi hubungan, punya putra, maka putranya ini dihukumi najis juga. Najis. Nah, berarti cuma 2 ya, mukhaffafah 1, mughalladhah 2, anjing babi. Atau keanakan dari 2-nya, kita nyabang cuman enggak ini banget lah. Iya. Nah, selain daripada itu, mutawassithah, darah, nanah, kencing, air liur, apalagi kopok, tapi ini yang keluar dari sini apa namanya, kopok ya, conge, terus madi, wadi, nah itu mutawassithah. Kalau najis itu ada yang memang dari sananya sudah najis, ada yang barang yang menjadi najis, namanya mutanajis. Ya, kayak ada air 1 gelas, kena kencing, berarti air najis. Tapi najisnya kan karena kena kencing. Iya. Tapi kalau kencing itu sendiri sudah najis dari asalnya. Iya. Jadi ada najis, ada mutanajis beda. Kalau yang najis asli itu, apalagi tadi kencing, darah, madi, wadi, terus apalagi air liur, terus darah. Kalau comberan najis enggak? Kalau comberan itu bukan najis bahasanya, tapi mutanajis. Air yang tadinya suci bertemu dengan segala macam kotoran, jadi najis. Terus tai juga najis kan? Itu ya. Nah, paham ya? Paham. Jadi najis ada 3. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa kencingnya anak laki-laki itu kok mukhaffafah, sedangkan anak perempuan kok mutawassithah? Jadi ada 2 bayi nih contohnya, ada 2 bayi masih kecil nih, baru lahir, sama-sama kencing, sama-sama nyarat itu kencing. Itu kalau perempuan mutawassithah, kalau laki-laki mukhaffafah. Apa yang membedakan gitu? Apa yang menyebabkan? Nah, di sini ulama itu memberikan 2 alasan.
Kenapa perempuan itu mutawasito? Karena pertama, kencingnya perempuan lebih bau. Kencingnya perempuan apa bang? Lebih bau. Lebih bau. Jadi otomatis kalau lebih bau kan gosoknya lebih lama tuh. Dan ini alasan bukan saya yang mengada-ngada bang, alasan murni dari kitab. Di kitab. Yang kedua, karena kalau perempuan kencing itu nyiprat kemana-mana. Air mancur. Kalau cowok kan nggak lempeng cus. Ya. Ada paralonnya. Karena ada apa namanya, ada kawatnya. Ya. Kalau cewek nyembur apa kemana-mana sehingga susah untuk membersihkan, nyiprat kemana-mana, jadi udah mutawasito. Jadi itu ada dua alasan kenapa anjing laki-laki dan perempuan beda dalam hukum. Ya, paham ya? Paham. Sekarang selanjutnya adalah cara mensucikan. Saya langsung ke mughalladho aja. Mughalladho. Kalau mughalladho itu memang berat. Ya. Jadi contohnya Bang Raffi kena jilat anjing nih. Bang Raffi kena jilat anjing di tangan di sini. Di sini. Pertama bahasa-bahasanya dibuang dulu, ya. Dibuang dulu bahasa-bahasanya. Terus dicium. Bau anjing. Dicium, ini bau liur anjing nggak gitu? Warnanya dilihat, karena sifat najis ada tiga. Ya. Sifat najis ada tiga. Warna, bau dan rasa. Warna, bau, rasa. Jadi kalau misalnya ada najis, mau disucikan, maka tiga-tiganya harus hilang. Rasanya harus nggak ada. Warnanya harus hilang. Baunya sudah hilang juga. Cium. Kalau sudah hilang, maka tinggal dibanjur kan. Nah, dibanjur ini dibanjur dengan air 7 kali, 7 mangkok lah, 7 gayung. Salah satunya dengan debu. Salah satunya dicampur dengan debu dan kita banjur. Dan banjurnya itu bebas. Yang ada debunya bebas. Mau di banjuran pertama boleh, di kedua boleh, tengah-tengah boleh, akhir juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan si debu yang kecampur air itu di basuhan berapa itu nggak ada ketentuan. Paham ya? Berapa saja. Yang jelas si gayung itu, si air itu butek. Kalau belum butek berarti hukumnya belum tercampur debu. Jadi gayung ada 7 nih. Ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dicampur dengan debu kan? Ternyata setelah dicampur masih bening, itu belum cukup, berarti tambahin lagi debunya sampai si air itu butek. Misalnya airnya 1 kilo misalnya, masih bening, belum cukup juga. Jadi batasan air yang dicampur dengan debu itu harus butek. Ya, kalau belum butek terus campur debu lalu dibanjurkan. Paham ya? Bukan diusap tapi dibanjur. Itu mughalladho. Mukhafafah gampang. Kalau mukhafafah kan ringan, udah langsung dilap, dihilangin, langsung banjur aja udah. Karena kalau kencingnya anak laki-laki itu warnanya tidak ada, rasanya juga tidak ada, dan baunya juga nggak ada. Makanya dikatakan mukhafafah ya, karena belum makan apa-apa. Baru ASI jadi aja. Langsung dibuang, tetap dibuang dulu, dibersihin dulu. Kencing langsung banjur boleh ya? Nggak boleh. Tetap dihilangkan dulu ininya, bentuknya dihilangkan dulu, kering langsung banjur, selesai. Ya, paham ya bang ya? Itu mukhafafah. Nah sekarang ada pertanyaan, kalau ada anak kecil laki-laki baru setahun tapi sudah makan spaghetti, seblak, sudah makan seblak, sudah makan bakso kliwon, misalnya kan, itu kencing, itu mukhafafah mutawassit itu bang? Tergantung apanya. Makannya banyak. Bau bisa jadi mutawassit. Ya, tapi ya kita jangan melihat itunya. Pokoknya kalau kan syaratnya tadi kan apa? Belum minum air apa-apa kan, kecuali ASI. Kecuali ASI. Sekarang ada anak baru 1 tahun
tapi dia sudah makan bakso Kliwon, sudah makan seblaknya Mang Daud, sudah makan nasi kuningnya Mang Salim, kencing, maka hukumnya adalah mutawasito, bukan mukhafafah. Paham ya? Paham. Nah itu yang itu mukhafafah ya, cara mencucikannya kan, dihilangkan dulu langsung banjur. Udah diyakini tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Nah yang terakhir adalah mutawasito. Mutawasito ini contohnya kencing, misalnya ada kencing ya, kencingnya kucing si Oji. Si Oji kencing ini nyengat ya karena udah habis makan pete, memang jangan jengkol, dampaknya luar biasa. Nah maka si kencingnya dihilangin dulu, kencingnya dihilangin dulu, dilap sampai 3-nya itu hilang. Ngerti ya? Sampai 3-nya itu hilang warna, rasa, dan bau. Selagi rasa, warna, baunya itu belum hilang, maka nggak boleh dibanjur. Ya, saya sering lihat tuh Bang. Kadang-kadang saya main ke rumah temen ya, anaknya kencing, itu cuma dilap aja, lap terus dilap aja pakai lap. Ya nggak boleh. Pakai pelan itu nggak boleh. Airnya harus ngalir. Jadi kalau ada najis segini, maka airnya harus ngalir. Kalau ngalir nggak boleh gitu. Ya, paham ya? Najis dilap itu nggak boleh. Nah itu bagaimana najis itu? Kalau najis ya nggak bisa buat sholat tempatnya. Benar. Sholatnya gimana ya? Nggak sah, orang tempatnya nggak suci. Nggak suci. Nah, gitu. Ya. Jadi paham ya Bang ya? Paham. Nah, barangkali ada pertanyaan dari Bang Raffi. Nah, berarti kalau misalnya najis itu harus menghilangkan 3 sifat, bentuk, rasa, dan baunya. Ya dijilat dulu. Iya. Ada temblek lantung contohnya. Tahu temblek lantung? Dulu temblek yang mampu lah. Kering. Yang bau namanya temblek lantung. Nah pertama baunya kan, rasanya bagaimana ya dijilat? Lumayan lah ya buat lauk lah. Dijilat. Kalau rasanya tidak ada temblek lantung, tidak ada, maka baru bau, warna dilihat dulu warnanya nih. Wah nggak ada nih, tembleknya udah hilang, baunya hilang, apa namanya? Rasanya gitu. Kalau 3-3-nya sudah nggak ada, baru dibanjur. Kalau misalnya 2 hari nggak hilang ya terus, nggak boleh dibanjur. Ini yang jadi permasalahan, kadang-kadang orang nggak sabaran sehari 2 hari. Iya. Nggak apa namanya, nggak hilang langsung banjur, nggak boleh. Paham ya? Paham. Nah, terus pakai sabun misalnya nggak boleh nggak dilap dulu pakai sabun biar wangi? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Dilap dulu pakai sabun, tapi jangan langsung dibanjur. Tetap nunggu bau sabun hilang. Ribet lagi nunggu bau sabun hilang. Tapi mending lah ya, lebih cepat. Gitu. Lebih cepat. Temblek lantungnya lebih cepat hilang. Jadi langsung hilang langsung banjur. Gitu. Gimana Bang? Ada pertanyaan barangkali? Kalau najis ada najis hukmiyah sama ainiyah tuh ya Bia. Wah keren juga nih S2 ini. Terus, nah itu apa cara membedakan najis hukmiyah dan ainiyah? Barangkali teman-teman ada yang penasaran. Kalau ainiyah itu kan bentuk ya artinya ya. Jadi najis yang masih ada bentuknya. Kelihatan. Iya. Ini ada apa namanya? Misalnya najis temblek lantung di sini, temblek ada tainya si Oji di sini, kelihatan tuh tainya, jojonya apanya ya, pokoknya tempenya apanya itu kelihatan. Itu namanya najis ainiyah. Dibuang tembleknya si Ojinya, telepongnya si Ojinya buang, set masih bau ya. Iya. Itu belum ainiyah itu, masih ainiyah. Digosok, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang. Nah baru namanya hukmiyah. Yang tinggal banjur aja. Jadi definisinya apa dinamakan najis hukmiyah adalah najis yang tinggal di banjurnya saja. Karena masih ada hukum najis ya. Definisi baru ya. Definisi baru di kitab tolong. Jadi apa yang dinamakan najis ainiyah? Najis yang masih ada bentuknya. Apa yang dinamakan najis hukmiyah? Najis yang tinggal di banjurnya. Gitu. Ya gitu. Itu namanya hukmiyah dan ainiyah. Nah, ini permasalahan ketika ada orang yang nggak paham tentang cara membersihkan, repot. Ya, nah misalnya begini, ada anjing sama
anjing sama babi, hubungan keluar, itu najis nggak? Mukhaladzah bukan? Mukhaladzah sama. Atau anjing dengan ayam, mukhaladzah juga. Ya, walaupun bentuknya bukan anjing atau babi, anjing sama babi hubungan, ya. Bentuknya si Oji. Bentuknya itu, maksudnya bentuknya bukan apa? Bukan dari kedua itu. Bukan kedua itu, bentuknya sapi misalnya atau kambing bentuknya, maka tetap mukhaladzah. Begitupun sebaliknya, kalau kalau kambing sama ayam sama-sama suci ya. Kambing sama ayam hubungan terus lahir bentuknya anjing, suci nggak? Apa mukhaladzah? Suci. Gimana? Ya suci kalau begini. Ya. Karena dari hal-hal yang suci. Dari suci pas keluar bentuknya kayak anjing misalnya. Iya. Ya, itu kan bentuknya kayak anjing ya. Nah itu suci. Atau ada istilah anjing laut, apa namanya itu juga suci. Istilahnya begitu. Gitu Bang. Gimana Bang? Barangkali ada yang mau nanya ya teman-teman yang nonton. Ya, barangkali Bang Raffi mau nanya nggak apa-apa. Kita ke teman-teman dulu nih nonton nih. Barangkali ada pertanyaan. Bang Raffi, Bang Oji. Tanya apa Bang? Kreator, barangkali ada yang ingin dipertanyakan terkait najis atau teman-teman online yang ingin nanya seputar najis. Kalau misal tadi kan katanya kalau misal coba yang kenceng Bang, yang kenceng. Najis kan harus dijilat nih. Rasanya tuh biar tahu. Dan kalau misal ada rasa najis itu gimana? Ya masih najis. Kalau misalnya gimana? Ini ada pertanyaannya dari santrinya. Iya. Ya, namanya Bang. Kan kalau misal bersih najis harus dijilat biar tahu rasanya. Kalau misal masih ada rasanya, terus kita yang jilat tuh gimana gitu? Kalau misalnya pas dijilat masih ada rasanya, terus Dilap lagi. Dilap lagi, ngerti nggak? Dilap lagi, dilang lagi. Tapi ini idealnya begitu ya, idealnya dijilat, idealnya karena di situ kan ketentuannya harus ada rasa kan, rasanya hilang. Rasa hilang tahunya dari mana? Ya dengan jalan dijilat. Betul. Tapi sebenarnya nggak mesti dijilat. Ketika bau itu sudah hilang, maka rasa pasti sudah hilang. Ya. Betul. Ini idealnya ya. Ya. Jadi saya nggak juru jilat juga Bang. Bahaya. Keracun dan najis. Artinya kan sifatnya najis kan ada 3. Rasa, warna, bau. Kalau bau kan dengan hidung, warna dengan mata kan. Rasa dengan apa? Dengan lidah. Gitu. Itu Bang. Kalau nggak ada cukup ya mungkin ya Bang. Iya. Jadi kesimpulannya gimana Bang Raffi? Barangkali ada pertanyaan dulu deh, soalnya baru mulai. Barangkali Bang Raffi, apa saya tanya sama Bang Raffi? Kalau misalnya air liur itu najis Bi? Oh ya, air liur ini penting nih, Masya Allah penting banget. Eces ya? Iya, eces iler. Jadi misalnya ada orang tidur keluar eces, maka dilihat waktu tidurnya. Jadi kalau tidurnya itu pakai bantal, nih kayak Nokwin, tidur pakai bantal nih Nokwin nih, tidur pakai bantal. Terus ketika tidur keluar ecesnya, maka hukumnya tidak najis, karena dihukumi air liur. Ada bantalnya. Kalau misalnya tidur kan ada bantalnya kan, si kepala agak naik ya. Tapi kalau misalnya ada orang tidur rata, tidak pakai bantal, lalu keluar air liur, maka dihukumi muntah. Air liur dari dalam perut hukumnya, maka hukumnya adalah najis. Makanya nih abang-abang santri kalau misalnya tidur pakai bantal, ya ngosek. Nah, gimana misalnya nggak punya bantal, pakai tangan dulu aja, pakai tangan, itu kan, pakai tangan ya, bantal kan, pokoknya asal kepalanya naik aja. Dan nanti pas bangun dari tidur keluar tuh, wah becek sampai ilernya uji, sampai tidurnya itu sampai banjir banyak. Ini najis nggak? Maka diyakini keluarnya itu ketika dalam keadaan tangan masih di sini, berarti dihukumi sudah. Pokoknya kan nggak tahu nih keluarnya.
Iya, iya. Pas bangun tangannya udah Telentang. terlentang. Pas lihat di bawah masih ada air liur, maka diyakini keluar air liurnya itu ketika masih tangan begini, maka dihukumi adalah suci. Tapi kalau Bang Ujinya yakin keluarnya pas lagi mentang begini, maka dihukumi najis. Itu liur. Kalau begini pegel. Teman-teman di rumah kalau misalnya lagi tidur terus ada air liur, bagusnya dibanjur aja udah. Diluang dulu, terus dibanjur. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, izin mau bertanya, kalau ada najis kencing anak perempuan di kasur, cara mensucikannya bagaimana, Bi? Gampang, beli lagi aja. Iya, buang ya. Kalau misalnya di kasur susah sebenarnya. Benar. Ya kapuknya harus cuci dulu semuanya. Satu. Ya. Kalau dijemur bisa nggak menghilangkan najis? Matahari tidak bisa menghilangkan najis. Ingat nih. Makanya kalau ada orang tidur, kalau ada kasur kena kencing, terus dijemur, sering kan dijemur kan, terus baunya hilang, itu masih najis. Matahari tidak bisa menghilangkan najis. Ya sok, pertama dibukain dulu tuh kapuk-kapuk dalamnya, kayak kena kencingin, cuciin dulu, keringin dulu kan repot. Makanya yang paling enak kalau kasur kayak kena kencing. Toko mani. Kalau pengen suci ya, beli lagi aja udah Bang Flavio kan, mungkin bisa lah beli kasur. Kalau enggak, solusinya nggak pakai kasur. Solusinya nggak pakai kasur, tidurnya. Tapi begitulah Bang ya, awas nih, tetap dihukum najis. Caranya ya tadi repot, emang repot, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran. Ya karena dibuka dulu kan kasur. Udah bisa bongkar nggak bisa masang. Ya, kalau kasurnya terbuat dari apa? Kapuk. Dari kapuk kan. Kalau terbuat dari busanya cuci. Cuci, diperes lagi. Ya gitu ya Bang ya. Ada lagi kalau nggak ada ngerti ya Bang ya. Jadi cara mensucikan najis sekali lagi caranya tadi yang sudah saya sampaikan ya Bang Virus ya. Kalau nggak ada cukup mungkin Bang ya. Cukup. Karena kebetulan saya ada acara juga ya. Jadwalnya padat sekali Pak Kiai. Nggak kalah sama Bang Raffi lah. Ini ada cerita. Saya tadi dapat undangan. Dari salah satu bank. Ya. Terus saya ada halangan, saya ngomong sama Bang Raffi, Bang, anu aja, ini mewakili saya gitu. Bank terkenal di Indonesia, ada acara apa gitu ya. Transportnya 2 juta, saya beli 1 juta. Padahal saya tahu bakal tidak ada transport. Gitu. Pas ketemu tadi, Bina 1 juta, kagak ada. Kagak ada katanya. Iya, kalau nggak digituin nggak mau berangkat. Jadi saya iming-iming ada transportnya, apalagi yang undangan bank ini. Padahal saya tahu acaranya cuma begitu kan. Artinya acaranya yang tidak memerlukan transport saya tahu. Oke, terima kasih kepada semua penonton dan semua yang bertanya. Semoga ilmunya bermanfaat karena ini menyangkut ibadah kita sehari-hari, yang mana kita tiap hari pasti menemukan najis karena tiap hari kita kan buang air seni dan itu hukumnya najis. Maka bersucilah yang baik supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.